Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman kelas 1A1, 1A2, 1A3 dan 1A4. Hari ini kita bisa bertemu bersama Ustadz Nanang di Sentra Akidah di pertemuan yang ke-7. Nah teman-teman, Ustadz akan menjelaskan tentang pertemuan ke-7 di Sentra Akidah ini. Tapi sebelumnya teman-teman pastikan mengabaikan dulu mainan yang ada di samping kiri kanannya. Teman-teman fokus menyaksikan Ustadz Nanang, insya Allah tidak lama. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman, meskipun kita tidak bertatap langsung di kelas, tapi teman-teman masih bisa menyaksikan pembelajaran Sentra Akidah melewati channel YouTube-nya Ustadz Nanang ya. Nah teman-teman, pembahasan yang akan Ustadz Nanang bahas disampaikan kepada teman-teman hari ini adalah sifat-sifat pokok Nabi Muhammad SAW. Nah teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, ya, Nabi akhir zaman. Dan mudah-mudahan ya teman-teman kita semua diakui sebagai umatnya. Nah teman-teman, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang sangat mulia dari golongan manusia teman-teman, bukan dari golongan malaikat. Oleh karena itu Nabi Muhammad mempunyai sifat-sifat yang sangat mulia dan sangat banyak. Ya, sebut saja misalnya mungkin ramah, dermawan, baik hati dan banyak lagi. Nah, namun teman-teman ada 4 sifat pokok Nabi Muhammad yang perlu teman-teman ketahui. Langsung saja. Nomor 1 adalah sifat sidik. Ya, sifat Nabi Muhammad yang paling mulia, sifat pokok Nabi Muhammad yang paling mulia nomor 1 adalah sifat sidik. Artinya benar atau jujur. Nah, teman-teman, Nabi Muhammad dikenal dengan manusia atau seseorang yang jujur, tidak pernah berdusta. Ya, baik perkataannya maupun perbuatannya. Itu yang harus kita teladani, yaitu sifatnya jujur, ya, atau sering dikenal dengan sidik, ya. Ustaz ulangi, nomor 1 sifat pokok Nabi Muhammad adalah sidik, artinya jujur atau benar, baik perkataan maupun perbuatan. Yang kedua adalah amanah, ya. Sifat pokok Nabi Muhammad yang kedua adalah amanah, artinya dapat dipercaya. Dapat dipercaya di sini maksudnya bagaimana teman-teman? Maksudnya adalah kalau diberi amanah, diberi kepercayaan dia tidak berkhianat. Seperti itu. Misalnya hal-hal kecil lah. Misalnya teman-teman diamanati, dititipi oleh temannya itu misalnya barang. Nah itu dijaga, amanah. Atau misalnya dimintai tolong oleh orang tua untuk menyampaikan sesuatu ke guru atau ke orang lain, maka disampaikan. Itu amanah. Sifat pokok Nabi Muhammad yang kedua. Baik, yang pertama tadi sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, artinya menyampaikan. Nah, menyampaikan di sini adalah menyampaikan apa yang mesti disampaikan teman-teman. Dalam hal ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala yaitu Al-Quran. Nah, Nabi Muhammad adalah orang yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu banyak sekali hal-hal yang disampaikan dalam Al-Quran ya. Baik itu misalnya kabar baik atau misalnya ancaman. Kabar baik berupa surga untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Kabar buruk misalnya neraka untuk orang yang durhaka. Nah itu semua disampaikan, sudah tuntas disampaikan oleh Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad mempunyai sifat tabligh, yaitu menyampaikan. Ya, Ustaz ulangi. Yang pertama sifat sidik, artinya benar atau jujur. Yang kedua amanah, artinya dapat dipercaya. Yang ketiga tabligh, artinya menyampaikan. Terakhir yang keempat adalah fatonah, artinya cerdas atau pandai. Nah teman-teman, di sifat yang keempat ini kita harus mengusahakan. Karena cerdas dan pandai itu teman-teman, itu bisa kita usahakan dengan belajar yang tekun, dengan belajar yang rajin. Kemudian jangan lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Jadi sudah Ustaz Danang sampaikan sifat-sifat pokok Nabi Muhammad itu ada 4. 1 sidik, artinya benar atau jujur. 2 amanah, artinya dapat dipercaya. 3 tabligh, artinya menyampaikan. 4 fatonah, artinya cerdas atau pandai. Nah, itu saja mungkin materi yang Ustaz Danang sampaikan. Teman-teman ini kalau bisa dihafal, diingat-ingat, terus diulang-ulang video Ustaz Danang ini sampai teman-teman hafal keempat sifat pokok Nabi Muhammad. Meskipun tadi Ustaz Danang bilang bahwa sifat pokok atau sifat mulia Nabi Muhammad itu bukan terpatok kepada 4 sifat ini ya teman-teman. Tadi Ustaz Danang sebutkan misalnya dermawan, lemah lembut, dan banyak lagi sifat Nabi Muhammad. Tapi yang pokoknya ada 4. 1 sidik, artinya berjujur atau benar.
2 amanah artinya dapat dipercaya, 3 tabligh artinya menyampaikan, 4 fatonah artinya cerdas dan pandai. Baik teman-teman, itu yang Ustaz Danang sampaikan. Nanti kita akan masuk ke proyek, tapi sebelumnya Ustaz Danang tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.